Walaupun di rumah Tuhan Yesus ada ya. Percaya kan? Sekalipun di rumah atau di gereja, Tuhan Yesus tetap ada, oke? Kita akan pujian Tuhan Yesus di dalam rumah kita, oke ya? Oke, silakan. Silakan bebas, bebas ya. Tak boleh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Habis ininya suaranya, tapi tetap semangat ya. Nah, jangan lupa sekalipun di rumah kita tetap menyanyikan lagu pujian. Tahu nggak anak-anak? Nah, sekalipun kita di rumah, tapi kita sering-sering aja puji Tuhan, ya. Cuma habis makan waktunya untuk HP, ya kan? Nah, tuh ibu lihat dari sini, kakak-kakak sekolah minggu lihat juga lo tahu di sini siapa yang sungguh-sungguh, oke? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya Dia lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga supaya kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan nanti bersama-sama dengan Tuhan. Ya, apa pujian kita kasih Yesus. Tepuk tangannya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Ayo kita. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah,
Yusuf itu seorang yang apa ya? Bisa teruskan?
berjumlah berapa? Berapa? Berapa jumlahnya saudara Yusuf? 11. 11. Sama Yusuf jadi berapa? 12. 12. Pinter. Pinter. Nah, perjalanan Yusuf itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kemarin kita sudah belajar apa? Kurva yang kemarin ya. Yusuf itu sangat disayangi oleh papanya. Siapa nama papanya? Ya, Yakub. Enak ya. Jadi seorang yang bernama Yusuf dikasih apa? Jubah yang indah, disayang oleh papanya yang bernama Yakub. Tetapi dalam perjalanannya saudara-saudaranya ini sangat apa? Sangat iri hati dan tidak suka kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf di mana? Dibuang ke sumur. Sesudah dibuang ke sumur kemana? Dijual menjadi budak. Tidak sampai di situ saja. Yusuf dimanain? Yusuf di penjara, terpisah dari keluarganya, dan Yusuf akhirnya masuk penjara, dilupakan oleh juru minuman. Juru minuman bilang apa? Kalau engkau bisa menafsirkan arti mimpiku, kamu akan melihat. Ternyata juru minum ini juga lupa. Aduh, kasihan deh hidupnya Yusuf. Tetapi Yusuf itu dia tidak ngomel, dia tidak marah, dia tidak benci, dia tidak dengki, dia tidak membalas dendam. Tetapi dalam perjalanannya hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia menjalani semuanya dengan baik. Dan suatu hari Raja Firaun bermimpi, dan tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpinya. Nah, kesempatan untuk Yusuf mengartikan mimpinya, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Waduh, hebat ya, hebat sekali. Dan kita senang bahwa Yusuf akan berjumpa kembali dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, semua kita punya rencana, betul nggak? Semua kita punya cita-cita. Sekarang Oma mau tanya, siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Ayo, bisa angkat tangan. Nggak ada yang mau jadi dokter. Oh, ada yang mau jadi dokter. Sekarang siapa yang mau jadi insinyur? Yang mau jadi insinyur? Oh, nggak ada. Siapa yang mau jadi drummer? Waduh, yang itu drummer yang seperti Kak Andre. Ada yang mau? Oh, JJ mau. Oh, siapa lagi? Oh, Devon mau. Itu Cien mau. Siapa yang mau jadi pemain keyboard yang mahir? Siapa? Ada? Oh, wah, semuanya ya. Waduh, siapa yang mau jadi tukang masak? Chef. Oh, Wan. Oh, siapa lagi? Siapa yang mau jadi pendeta? Nggak ada. Oh, Cen mau jadi pendeta. Siapa yang mau jadi ibu pendeta? Nggak ada. Lu melayani Tuhan itu banyak berkatnya loh.
Nah, siapa yang mau jadi tukang parkir? Ada? Ada? Nggak ada. Siapa yang mau jadi pemulung? Ayo coba gini-gini kalau nggak mau ya. Siapa yang mau jadi tukang korek-korek sampah? Ada yang mau bercita-cita seperti itu? Ada? Oh, semua pasti nggak mau. Semua pasti yang mau yang bagus-bagus. Semua pasti yang mau yang baik-baik. Nah, anak-anak, kalau kita mau kepada cita-cita kita, kalau kita mau kepada rencana kita, berarti anak-anak harus rajin belajar. Siapa yang mau rajin belajar? Siapa yang mau disiplin? Siapa yang mau rajin dan taat baca Alkitab dan doa? Siapa yang mau hidup sehat? Minum air putih, makan sayur, jangan main game yang berlebihan. Kalau kita mau berhasil, cita-cita kita mau tercapai, berarti kita harus mulai dari sekarang. Enggak boleh marah-marah. Sedikit-dikit marah dengan papa dan mama. Tetapi semua harus taat. Kalau mama papa bilang, ayo anak-anak belajar, semua harus belajar. Kalau mama papa ingatkan anak-anak harus makan sayur supaya miliki tubuh yang sehat, minum yang banyak. Siapa di sini yang suka sayur? Nggak ada yang suka. Oh, suka sayur. Ada yang suka yang lainnya? Semua harus makan ya, yang sayur. Nah, salah satu resep untuk kita terhindar dari virus Tante Corona, Om Corona, kita harus apa? Minum air putih yang banyak dan makan sayur, jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, tutup mulutnya dengan masker. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita mau lihat super ayat kita pagi hari ini di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita mau baca bersama-sama, ya. Buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayo sekali lagi ya sama Oma ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan itu tidak pernah merancangkan apa? Kecelakaan yang jelek-jelek, tetapi Tuhan itu memberikan rancangan yang indah untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, super kebenarannya hari ini yaitu rencana Tuhan itu baik buat saya. Rencana Tuhan itu baik buat saya. Jadi anak-anak dari sekarang tulis di kertas kecil, tulis di buku, mau cita-citanya jadi apa, ya, direncanakan dari sekarang. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati
di dalam cita-cita kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau lihat video sejarah Alkitab. Sekarang kita mau nonton dan belajar bagaimana situasi pada zaman Yusuf. Kismo bertanya, kalian bisa menunggu Kismo untuk memberi pilihan jawaban. Kalian bisa memilih jawaban dari pilihan yang ada. Kita mau nonton ya? Kita lihat dulu. Oh, pasti tambah seru nih kita sekolah minggu. Ya. Sabar ya. Kedua, yang ada di zaman ketika Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf adalah budak di rumah seseorang bernama Potifar. Dia melayani Potifar dengan baik dan diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah dan ladang. Ini adalah lukisan dinding dari yang mencatat panen, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Orang Mesir biasanya memberikan nama baru pada budak-budak asing. Papirus Brooklyn ini menunjuk ke zaman Yusuf. Di sini kita nama penjaga rumah yang tercatat di samping nama Ibraninya. Obelix Heliopolis atau pilar batu ini berdiri di Taman Kairo, dibangun oleh Firaun Sesostris pertama. Dia adalah kakek dari Firaun yang mengangkat Yusuf menjadi gubernur. Heliopolis adalah kota modern di Kairo. Istri Yusuf berasal dari sini. Begitu Yusuf bersatu dengan Yakub ayahnya, dia bersama ayah dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. Ketika Yakub dan keluarganya sampai di Mesir, mereka tinggal di daerah Goshen. Tempat ini dianggap sebagai wilayah terbaik di Mesir, sangat cocok untuk beternak. Ketika Yusuf wafat, dia dibalsem dan ditempatkan di peti mati dengan cara kerajaan Mesir. Bukti bahwa orang yang dianggap penting oleh Firaun dikubur dengan cara ini. Sebelum mereka mati, Yusuf dan Yakub meminta dikubur di tanah perjanjian Kanaan. Bangunan indah ini dibangun di atas goa di mana Yakub dikuburkan.
Orang Israel menghormati permintaan Yusuf. Mereka mengambil tulangnya ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan menguburkannya di tanah perjanjian di kota bernama Sikem. Ayo kita uji apa yang kalian ingat dari perjalanan bersama Yusuf. Ayah beri dia hadiah lagi. Apa yang Yakub berikan kepada Yusuf, anaknya? A. Semangkuk sup. B. Jubah baru. C. Sendal baru. Atau D. Domba baru. Jawaban yang benar adalah B. Jubah baru. Ayah, aku suka jubah barunya. Jubah Yusuf bukan jubah biasa. Memiliki banyak hiasan dan mahal. Kata yang digunakan di Alkitab untuk menggambarkan ini juga ditemukan di kitab Samuel 2, bertuliskan pakaian yang dipakai oleh anak raja. Hadiah seperti itu membuat yang lainnya tahu kalau Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Jarang ada gembala melihat hadiah seperti itu. Tidak heran saudara Yusuf merasa iri. Ketika mereka menjual Yusuf, mereka juga merusak jubah itu. Pertanyaan selanjutnya, tentang apakah mimpi dari Firaun? A. Roti dan burung. B. Patung dengan kaki tanah liat. C. Lembu dan padi. Atau D. Bel dan peluit. Jawaban yang benar adalah C. Lembu dan padi. Di dalam mimpinya, kehilangan lembu dan padi menggambarkan dua banjir. Dalam mimpi buruk Firaun, lembu muncul dari Sungai Nil. Karena banjir tahunan, tanah di Sungai Nil jadi sangat bagus untuk pertanian. Karena itu, Mesir jarang mengalami kelaparan. Fakta kalau lembu muncul dari air kehidupan Nil memperkuat betapa besar bencana kelaparan itu. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Mimpi adalah hal yang penting di budaya ini. Sangat dipercaya kalau dewa menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Tempat seperti Mesir pasti punya orang untuk menafsirkan mimpi. Mereka mengumpulkan buku untuk menulis, seperti catatan kuno yang disebut buku. Tapi sekarang, Firaun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Buku tafsir mimpi milik Firaun tidak berguna. Mereka membutuhkan bantuan seseorang yang kuat. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Mimpi Firaun memprediksi kelaparan besar yang akan terjadi. Ukiran kuno ini menunjukkan Mesir yang mengalami kelaparan. Melalui Yusuf, Tuhan tidak hanya memberitahu Firaun tentang kelaparan, tapi juga memberikan jawaban untuk mengumpulkan bahan makanan sebelum kelaparan melanda. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk menjadikan pengelola. Firaun memberi Yusuf 3 benda yang membuat orang tahu kalau dia adalah pemimpin kedua. Dia diberikan cincin, memakaikan dia kain halus, dan memberikan dia kalung emas. Cincin meterai digunakan untuk memeteraikan perintah dari Firaun. Siapapun yang memiliki cincin memiliki kuasa yang sama dengan Firaun. Kalung itu dinamakan emas keberanian, adalah salah satu kehormatan tertinggi. Artefak ini adalah gambar seorang jenderal yang mengenakan kalung emas keberanian. Ini adalah sebuah perjalanan untuk Yusuf, dari jubah baru ke penjara, ke jubah baru, dan kekuasaan Firaun. Ada waktu di mana mimpi Yusuf sepertinya tidak akan terjadi, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Super ayat kita hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktunya sudah habis hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Ingat, Tuhan punya rencana yang indah untukmu, dan kamu bisa percaya kepadanya.
perjalanan kehidupan Yusuf. Tidak mudah bagi Yusuf, tetapi dia dapat menjalaninya karena Tuhan yang beserta dengan Yusuf. Dalam kehidupan kita juga Tuhan pasti menolong kita, menuntun kehidupan kita kalau kita tinggal melekat kepada Tuhan. Anak-anak, pasti kalian senang waktu Tuhan menciptakan kalian, Tuhan mengenal kalian, dan Tuhan merancangkan hal-hal yang indah buat kalian. Tuhan sudah merencanakan masa depan yang indah buat semua anak-anak, dan Ia akan menggenapi rencananya dalam hidup semua anak-anak dan pada waktunya yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Anak-anak harus rajin belajar, ya, karena Tuhan akan menggenapi setiap janji Tuhan kepada semua anak-anak yang ada. Sekarang kita mau baca dengan keras super ayat kita sekali lagi. Ayo, semua buka Alkitabnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11, baca dengan keras. Kalau yang nggak baca itu, Oma bisa lihat di TV loh. Ya, ayo buka Yeremia 29 ayat 11. Ayo semua perhatiin ya, ada Kak Yesi, ada Kak Iis, Kak Yopi, ada Ibu Ana. Perhatiin ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekarang Oma mau pilih Yeremia untuk baca Alkitabnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Namanya sama ya, Yeremia. Ayo, Yeremia 29 ayat 11. Baca dengan suara yang keras. Iya. 9 ayat 11. Sebab aku ini rancangan apa yang ada pada lalu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang berharapan. Ya, kita baca bersama-sama. Semua baca lagi satu kali lagi. Oma nggak mau baca, tapi Oma perhatiin semua anak-anak yang ada. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama. Dari Yusuf yang selalu beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa percaya dengan rancangan Tuhan, walaupun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan berkati semua cita-cita kami. Tuhan berkatilah semua kami anak-anak
Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia, kami mau mengasihi Tuhan, dan berkatilah untuk masa depan kami Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk papa dan mama kami, berkati untuk guru-guru kami,